Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai program linier. Ya, untuk program linier sendiri itu adalah suatu cara untuk memecahkan masalah pengoptimalan. Ya, bisa berupa memaksimumkan atau meminimumkan suatu tujuan. Nah, caranya dengan kita membuat model matematika dari permasalahan tersebut terlebih dahulu. Baru kita tentukan penyelesaian dari model matematikanya, kemudian menentukan nilai optimumnya. Nah, sebelum ke situ, kita harus mengingat kembali nih materi persamaan garis lurus ya, terutama cara untuk menyusun persamaan garis lurus. Nah, di sini ada 3 kasus. Untuk kasus yang pertama, itu adalah persamaan garis lurus yang jika diketahui grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian ada suatu titik A, ada titik B. Nah, titik A dan titik B ini kita hubungkan. Nah, sehingga akan ada garis seperti ini. Nah, persamaan garisnya itu adalah X dibagi A ditambah Y dibagi B sama dengan 1. Nah, ini untuk mencari persamaan garis lurusnya. Untuk yang kedua, itu adalah persamaan garis lurus bergradien M yang melalui suatu titik dengan koordinat X1, Y1 ya. Misalkan garisnya seperti ini, dia bergradien M, kemudian garis ini melalui suatu titik nih. Titik ini berkoordinat X1, Y1. Nah, kemudian untuk persamaan garisnya bagaimana? Persamaan garisnya itu adalah Y dikurangi Y1 ya. Titik yang ada di sini sama dengan M itu gradiennya dikali X dikurangi X1. Untuk kasus yang ketiga, itu adalah persamaan garis lurus yang melalui 2 titik, yaitu titik A dengan koordinat X1, Y1, dan titik D dengan koordinat X2, Y2. Garisnya seperti ini, ada suatu garis, kemudian melalui suatu titik A, X1, Y1, ya, kemudian melalui titik B, X2, Y2. Untuk persamaan garis lurusnya bagaimana? Seperti ini. Y dikurangi Y1, ya, dibagi Y2 dikurangi Y1. Ini Y2, Y1. Sama dengan X dikurangi X1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Nah, ini untuk menentukan persamaan garis lurusnya. Nah, sekarang kita masuk ke daerah himpunan penyelesaian dari suatu program linier gitu ya. Kita harus tahu dulu bentuk umum dari pertidaksamaan. Bentuk umum yang pertama, AX ditambah BY lebih dari atau sama dengan C, atau AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, gitu ya. Ini tanda pertidaksamaannya, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, sebelumnya kita buat kesepakatan dulu nih, bahwa DHP atau daerah himpunan penyelesaian ini adalah daerah yang akan diarsir, gitu ya. Nah, ini ada 2 kasus juga. Apabila nilai A positif, ya, itu artinya A lebih dari 0, maka untuk bentuk AX ditambah BY lebih dari sama dengan C ini, DHP-nya itu ada di sebelah kanan garis AX ditambah BY sama dengan C. Kemudian untuk bentuk pertidaksamaan AX plus BY kurang dari sama dengan C ini, DHP-nya nanti ada di sebelah kirinya garis AX plus BY sama dengan C gitu ya. Jadi kalau tandanya lebih dari atau sama dengan, DHP-nya di sebelah kanan garis. Kalau kurang dari atau sama dengan, DHP-nya di sebelah kiri garis. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua nih, apabila A-nya itu 0, A yang di sini itu 0, berarti kan tersisa BY ya. BY lebih dari sama dengan C ini, nanti DHP-nya itu ada di sebelah atas garis BY sama dengan C. Kemudian untuk bentuk pertidaksamaan yang ini ya, menjadi BY kurang dari sama dengan C, di mana DHP-nya itu nanti akan ada di sebelah bawahnya garis BY sama dengan C. Nah, untuk garis BY sama dengan C itu apa sih? Nah, garis BY sama dengan C itu adalah persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X. Oke, kita ke contoh soal untuk lebih jelasnya. Contoh soal yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 6, X dikurangi 2Y lebih dari sama dengan negatif 4, X kurang dari sama dengan 5, dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, langsung saja kita jawab. Langkah pertama, kita harus mencari nih batas-batas garisnya terlebih dahulu ya. Untuk garis yang pertama, persamaannya yaitu X ditambah Y sama dengan 6.
Ya, kita ubah menjadi tanda sama dengan, karena dari persamaan ini akan kita bentuk sebuah garis seperti itu. Nah, kita harus mencari dulu nih titik potong garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya bagaimana? Caranya kita misalkan dulu untuk X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0 ini digunakan untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y ya. Tinggal kita substitusikan saja saat X-nya itu 0, Y-nya itu sama dengan 6. Kemudian untuk mencari titik potong di sumbu X, Y-nya yang kita sama dengan 0 ya, sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan 6 juga. Oke, sehingga untuk persamaan ini dia ada 2 titik potong ya, titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0,6 dan titik potong terhadap sumbu X yaitu 6,0. Ingat ya, urutannya itu selalu X, Y. X-nya 0, Y-nya 6, X-nya 6, Y-nya 0. Seperti itu. Kemudian untuk garis yang kedua nih persamaannya, yaitu X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Nah, ini juga sama. Kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Yang pertama, kita sama dengankan 0 dulu untuk X-nya. Ya, kalau X-nya 0, Y-nya itu akan sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2, yaitu 2. Ya. Kemudian kalau Y-nya yang 0, akan kita peroleh X-nya itu sama dengan negatif 4. Nah, ini juga sama nih, ada 2 titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu 0,2 dan negatif 4,0. Kemudian untuk persamaan garis yang ketiga, di sini berarti langsung saja X kita sama dengan 5. Ya. Kemudian ada yang keempat, Y sama dengan 0. Nah, untuk Y sama dengan 0 ini sama dengan sumbu X. Ya. Jadi kalau sumbu X itu persamaan garisnya Y sama dengan 0. Kalau sumbu Y persamaan garisnya itu adalah X sama dengan 0. Oke. Kemudian dari batas-batas garis ini akan kita gambarkan nih. Kita gambar grafiknya ya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita gambarkan titik-titiknya ya. Di sini ada 0,6. Kemudian 6,0. Nah, dari kedua titik ini kita hubungkan sehingga akan terbentuk suatu garis. Garis apa? Garis X plus Y sama dengan 6. Oke, kemudian untuk persamaan garis yang kedua nih, ada 0,2. Kemudian dari negatif 4,0. Nah, ini sama kita hubungkan dengan suatu garis sehingga diperoleh suatu garis X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Berikutnya X sama dengan 5. Berarti di sumbu X nih ada di titik 5 gitu ya. Kita buat suatu garis X sama dengan 5. Nah, untuk X sama dengan 5 dia sejajar dengan sumbu Y ya. Ini seperti ini garisnya. Kemudian yang terakhir ada Y sama dengan 0, di mana Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Ya udah, ini udah ada gambarnya. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita tentukan nih DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Caranya bagaimana? Dengan ketentuan yang tadi ya. Kita mulai dari persamaan garis yang pertama nih untuk garis X plus Y sama dengan 6. Berarti kan garis yang ini. Oke, dilihat koefisien X-nya bagaimana? Apakah positif? Koefisiennya 1 ya, berarti positif. Nah, sekarang dilihat nih kalau sudah positif, tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau kurang dari atau sama dengan berarti DHP-nya itu ada di sebelah kirinya garis. Seperti itu. Kemudian untuk garis yang kedua, X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Dilihat koefisien X-nya positif atau negatif. Nah, koefisien X-nya itu 1, berarti positif gitu ya. Kemudian tanda pertidaksamaannya bagaimana? Lebih dari atau sama dengan. Nah, kalau lebih dari atau sama dengan berarti DHP-nya itu ada di sebelah kanannya garis. Oke, yang ketiga, X kurang dari sama dengan 5. Nih, tandanya kurang dari atau sama dengan. Berarti dari garis X sama dengan 5 ini DHP-nya ada di sebelah kiri. Dia mengarah ke kiri. Kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 0. Tadi kan Y sama dengan 0 itu sumbu X. Ini ya. Lebih dari nih berarti DHP-nya ada di sebelah atasnya sumbu X. Nah, dari keempat panah merah ini dia menuju ke suatu daerah ya. Daerah inilah yang akan kita arsir. Nah, sehingga daerah ini kita namakan daerah himpunan penyelesaian. Seperti itu. Contoh soal yang kedua,
tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir. Oke, jadi udah diketahui nih, ada grafik seperti ini ya. Kita harus menentukan sistem pertidaksamaannya itu seperti apa. Nah, yuk kita jawab. Langkah pertama, kita harus mencari garis-garis pembatasnya ya. DHP-nya itu ini yang diberi warna merah. DHP ini dibatasi oleh beberapa garis ya, diantaranya ada satu, ini yang bawah gitu ya. Kemudian garis yang ini, garis yang kedua. Kemudian garis ini nih, garis yang ketiga, dan garis ini, sumbu Y ya, garis keempat. Nah, kita harus cari dulu persamaan masing-masing pembatasnya. Kita mulai dari garis yang pertama. Garis yang pertama ini dia ada nilai 1 di sumbu Y ya, dan sejajar dengan sumbu X, sehingga persamaannya itu adalah Y sama dengan 1. Kemudian untuk garis yang kedua ini dia melalui 2 titik ya. Titik yang pertama yaitu 6,1 dan titik yang kedua yaitu 0,5. Nah, jadi kita harus mencari persamaan garis yang melalui 2 titik. Rumusnya apa? Rumusnya tadi ya, Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, kita harus menentukan dulu X1 Y1-nya dan X2 Y2-nya. Di sini saya misalkan X1 Y1-nya ini dan X2 Y2-nya ini. Kalau ditukar boleh nggak? Boleh ya. Ini X2 Y2, ini X1 Y1. Yang penting harus sama ini ya. 1 ya 1 semua, 2 ya 2 semua. Seperti itu. Langkah berikutnya tinggal kita masukkan nilainya ya, sehingga kita peroleh Y dikurangi Y1-nya itu 1 dibagi Y2-nya itu 5 dikurangi Y1-nya itu 1 ya, sama dengan X dikurangi X1, X1-nya itu 6 dibagi X2, X2-nya itu 0 dikurangi X1, X1-nya 6. Oke, sehingga diperoleh Y dikurangi 1 dibagi 5 kurangi 1, 4 ya, sama dengan X dikurangi 6 dibagi 0 kurangi 6, negatif 6. Kemudian perkalian silang ya. Negatif 6 kita kalikan dengan Y dikurangi 1 sama dengan 4 kita kalikan dengan X dikurangi 6. Kemudian kita kalikan dulu, diperoleh negatif 6Y ditambah 6 ya, sama dengan 4X dikurangi 24. Kemudian kita pindah ruaskan, diperoleh 4X ditambah 6Y sama dengan 30. Nah, ini adalah persamaan garis yang kedua ini. Berikutnya untuk persamaan garis yang ketiga. Untuk persamaan garis yang ketiga ini adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, sehingga persamaan garis yang kita gunakan yaitu X dibagi A ditambah Y dibagi B sama dengan 1 ya. Kita masukkan nilai A-nya itu negatif 2, nilai B-nya itu 3, sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian kita kalikan nih semuanya dengan negatif 6 ya, KPK dari penyebutnya ini. Kalau dikalikan dengan 6 boleh nggak? Boleh, tapi di sini saya buat agar si X-nya ini berkoefisien positif gitu ya. Sehingga diperoleh negatif 6 dibagi negatif 2 itu 3 ya. 3X, kemudian negatif 6 dibagi 3 negatif 2 dikurangi 2Y sama dengan 1 dikali negatif 6, yaitu negatif 6. Nah, inilah persamaan garis yang ketiga. Kemudian untuk garis yang keempat itu adalah sumbu Y, sehingga persamaan garisnya itu adalah X sama dengan 0. Oke, sudah kita peroleh keempat persamaan garisnya. Saya rangkum di sini ya. Yang pertama tadi ada Y sama dengan 1, yang kedua ada 4X ditambah 6Y sama dengan 30, dan yang ketiga 3X dikurangi 2Y sama dengan negatif 6, dan yang keempat X sama dengan 0. Berikutnya kita cari pertidaksamaannya ya, sistem pertidaksamaannya. Dilihat lagi nih untuk yang garis pertama. Garis yang pertama Y sama dengan 1. Garis pertama kan di sini ya. DHP-nya itu ada di sebelah mananya garis? DHP-nya ternyata ada di sebelah atasnya garis. Sehingga pertidaksamaannya Y lebih dari atau sama dengan 1. Gitu. Kemudian untuk garis yang kedua dilihat lagi, DHP-nya ada di sebelah mananya garis? Ternyata ada di sebelah kiri ya. Di sebelah kirinya garis 2. Berarti untuk pertidaksamaannya kita gunakan tanda kurang dari atau sama dengan.
Ya. Yang ketiga pun sama nih, kita lihat garis yang ketiga DHP-nya ternyata ada di sebelah kanannya ya. Sehingga pertidaksamaannya 3x dikurangi 2y lebih dari sama dengan negatif 6. Nah, untuk yang keempat yaitu x sama dengan 0 atau sumbu y ya, di mana DHP-nya ada di sebelah kanannya sumbu y sehingga pertidaksamaannya yaitu x lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah sistem pertidaksamaan yang kita cari. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.